maka otomatis teman-teman tes SKB hanya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kakak Berbagi, tempat berbagi untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kakak akan membahas serba-serbi penerimaan CPNS tahun 2021. Seperti yang disampaikan Bapak Menpan RB, Bapak Cahyokumolo kemarin di tanggal 3 November, bahwa penerimaan CPNS akan dibuka kembali di bulan Maret 2021. Ada beberapa prioritas formasi yang dibutuhkan, seperti di tahun 2019 kemarin, ada guru, perawat, bidan, dokter, maupun penyuluh pertanian. Jumlah formasi yang dibuka di tahun 2001 nanti diperkirakan jauh lebih banyak dibanding 2019 kemarin, karena di tahun 2020 ini tidak ada penerimaan CPNS dikarenakan pandemi COVID-19. Di tahun 2019 kemarin itu dibuka sekitar 152.000 formasi dan pelamarnya itu ada 5 juta orang. Perbandingannya itu sekitar 1:32 orang, teman-teman. Banyak banget ya. Tetapi itu tergantung pilihan formasi teman-teman. Jika kita split tiap-tiap formasi, itu ada satu formasi yang diperebutkan oleh 3.000 pelamar, teman-teman. Tapi ada juga formasi yang tidak ada pelamarnya sama sekali. Jadi strategi pemilihan formasi ini penting banget ya teman-teman. Jumlah persaingan kalian di SKD nantinya akan ditentukan saat kalian memilih formasi. Karena semakin banyak saingan kalian, maka semakin tinggi standar nilai yang harus kalian capai, teman-teman. Sebelum memilih formasi, kita harus tahu dulu, teman-teman, kita mau melamar di instansi pusat atau instansi daerah. Terus beda instansi pusat dan instansi daerah itu apa? Kita bahas satu-satu ya. Instansi pusat itu instansi yang kegiatannya dibiayai oleh APBN. Instansi ini memiliki garis komando langsung kepada menteri atau pimpinan lembaga. PNS pusat ini juga biasanya dikenal dengan instansi vertikal, teman-teman. Kewenangannya tidak boleh diambil alih secara langsung oleh pemerintah daerah tanpa adanya aturan khusus yang berlaku. Terus instansi daerah itu apa? Instansi daerah itu instansi yang kegiatannya dibiayai oleh APBD, baik itu APBD provinsi maupun APBD kabupaten ataupun kota. Instansi daerah ini dipimpin langsung oleh bupati, wali kota ataupun gubernur setempat. Wilayah kerjanya juga di daerah itu saja, teman-teman. Sementara untuk instansi pusat, walaupun namanya instansi pusat, teman-teman, ini tidak lantas pegawainya berkantor di pusat di Jakarta atau di kota-kota besar saja, teman-teman. Instansi ini memiliki cakupan wilayah kerja yang luas, bahkan ada di seluruh Indonesia. Bisa jadi lokasi satuan kerjanya atau unit pelaksana teknisnya ada di kota kalian, bahkan mungkin ada di samping rumah kalian, teman-teman. Jadi ketika teman-teman mendaftar nanti, jangan hanya fokus ke pemerintah kota kalian saja, tapi kalian juga harus masukkan instansi pusat yang ada di kota kalian sebagai salah satu pilihan tempat kalian mendaftar. Jadi enaknya daftar di instansi pusat atau daerah? Yuk kita bahas kelebihan dan kekurangannya dulu ya. Instansi pusat itu terkenal dengan tunjangan kinerjanya, teman-teman. Nilainya cukup besar, bahkan di beberapa kementerian atau lembaga itu tergolong sangat besar, seperti di BPK, Kementerian Keuangan, di Direktorat Jenderal Pajaknya. Untuk kelas jabatan tertinggi itu bahkan mencapai 99 juta, teman-teman.
itu untuk tunjangan kinerjanya saja teman-teman, belum yang lainnya. Kebayangkan, makanya di instansi pusat itu jumlah pelamarnya kadang meledak. Tapi teman-teman harus jeli, ada beberapa satker atau satuan kerja mungkin di lokasi, mungkin di kota kalian yang jumlah pelamarnya terlewatkan karena tidak terdeteksi oleh pelamar lain. Kalian harus manfaatkan itu teman-teman. Sedangkan untuk instansi daerah, kebijakan terkait tukin ini berbeda-beda teman-teman. Ada daerah yang mampu memberikan tunjangan kinerjanya dengan nilai yang fantastis seperti DKI Jakarta ataupun Jawa Timur, tapi ada juga daerah yang memberikan tunjangan kinerjanya dan kinerja yang kecil. Seperti cerita salah satu teman saya, dia bekerja CPNS di salah satu pemerintah kabupaten dan dia mendapatkan take home pay-nya atau bersihnya itu hanya sekitar 2 jutaan teman-teman. Jadi kalian tidak perlu heran kalau ada teman instansi lain yang gajinya berbeda dengan teman-teman nantinya. Walaupun secara umum gaji PNS itu terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga baik itu istri maupun anak, kemudian uang makan, dan tunjangan kinerja. Tapi yang membedakan besar kecilnya gaji itu kadang di tunjangan kinerjanya teman-teman. Terus bedanya apa lagi? Pola mutasi teman-teman. Jadi pola mutasi untuk instansi daerah memiliki pola mutasi hanya di dalam lingkup wilayah daerah itu saja teman-teman. Misalnya seorang guru di Kota Palembang hanya bisa dimutasikan di sekolah dalam Kota Palembang itu saja teman-teman. Tidak bisa serta-merta dipindahkan atau meminta pindah ke kota lain tanpa ada alasan yang kuat. Sedangkan untuk instansi pusat harus siap ditempatkan di seluruh satuan kerja yang ada di bawah naungan instansi teman-teman. Misal, seorang pegawai di satuan kerja Kementerian Pertanian yang ada di Kota Palembang dapat dengan mudah mutasi atau promosi ke satuan kerja di Kota Jayapura dengan catatan masih dalam lingkup Kementerian Pertanian. Inilah resiko yang harus diterima oleh PNS di instansi pusat teman-teman. Terus bisakah PNS di instansi pusat pindah atau mutasi ke instansi daerah? Begitu pula sebaliknya. Dalam dunia birokrasi, semua itu bisa terjadi teman-teman. Tapi proses ini akan sulit teman-teman karena harus melibatkan pimpinan tertinggi di instansi tersebut. Jadi pilih mana nih? Instansi pusat atau instansi daerah? Saran saya teman-teman, pertama pilihlah instansi di mana bidang kerjanya sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan minat kalian teman-teman, agar ke depan kemampuan teman-teman bisa berkembang menjadi lebih baik. Yang kedua, pertimbangkan penghasilan yang akan kalian dapatkan teman-teman nantinya. Jangan sampai ada rasa ketidakpuasan nanti ketika sudah menjadi CPNS, apalagi sampai teman-teman membandingkan pendapatan CPNS dengan dulu saat masih bekerja di sektor swasta ataupun di BUMN. Ketiga, pertimbangkan juga kemungkinan mutasi teman-teman. Bila teman-teman merasa tidak sanggup dengan risiko ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, maka instansi daerah adalah pilihan yang lebih bijak untuk teman-teman. Tapi bila teman-teman adalah orang yang senang dan merasa tertantang dengan hidup berpindah-pindah, pilihlah instansi pusat dengan segala kelebihannya. Jadi sebelum memilih formasi, pikirkan kelebihan dan kekurangan masing-masing instansi yang akan teman-teman lamar. Atur strategi dan sesuaikan dengan rencana masa depan teman-teman.
Oke, bahasan selanjutnya teman-teman. Untuk persyaratan itu secara umum ada beberapa dokumen yang bisa teman-teman persiapkan dari sekarang. Seperti pas foto dengan latar belakang berwarna merah, kemudian KTP, KK. Jika KTP teman-teman masih bermasalah ataupun ada data yang berbeda dengan ijazah, maka saran kakak perbaikilah mulai dari sekarang, agar nanti ketika pendaftaran dibuka teman-teman sudah siap. Siapkan juga scan ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir. Kemudian siapkan data pendukung lainnya teman-teman. Seperti di tahun kemarin itu ada beberapa instansi pusat yang mensyaratkan sertifikat TOEFL. Nah, data pendukung ini teman-teman bisa kita jadikan sebagai kartu as dalam strategi kita memilih formasi. Karena dari analisa kakak di tahun sebelumnya, itu ada instansi Kominfo yang mensyaratkan harus ada sertifikat TOEFL. Ini pasti akan mempengaruhi jumlah pelamar yang akan mendaftar. Seperti di Kominfo, itu jumlah pelamar di jurusan kakak, jurusan manajemen, di UPT kota kakak, itu pelamarnya hanya 1 orang. Jadi kalau teman-teman lulus passing grade dan maju ke SKB, maka otomatis teman-teman tes SKB hanya sendiri dan kemungkinan besar akan lolos sampai tahap selanjutnya. sementara di instansi pemerintah kota kakak untuk jurusan yang sama itu jumlah pelamarnya mencapai 600 orang teman-teman. Coba bayangkan, gila kan? Bahkan ada peserta yang lulus dengan passing grade 400 tidak masuk dalam perankingan ke SKB. Jadi teman-teman hanya fokus belajar SKD saja teman-teman, tapi teman-teman juga harus mulai analisa jumlah pelamar yang ada di instansi pusat maupun daerah di kota teman-teman, dan pasti sesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Oke, lanjut ke pembahasan yang terakhir, itu tahapan seleksi. Seperti kita ketahui teman-teman, tahapan seleksi penerimaan CPNS secara garis besar itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu tahap seleksi administrasi, yang kedua itu tahap seleksi kompetensi dasar, yang ketiga itu seleksi kompetensi bidang. Untuk seleksi administrasi, teman-teman harus pastikan formasi yang kalian lamar itu harus sesuai dengan jurusan di ijazah kalian. Karena kalau nanti teman-teman mendaftar tidak sesuai dengan ijazah kalian, walaupun nanti teman-teman lulus di seleksi ini, bahkan sampai pengumuman akhir, tapi ketika pemberkasan diketahui formasi yang kalian lamar itu tidak sesuai dengan jurusan kalian, maka kalian bisa TMS teman-teman, atau tidak memenuhi syarat, atau tidak lulus. Jadi pastikan benar-benar jangan sampai formasi yang kalian lamar itu berbeda dengan jurusan kalian. Yang kedua itu seleksi kompetensi dasar. Itu terbagi dari 3 subtes. Yang pertama itu tes TWK, tes wawasan kebangsaan. Yang kedua itu tes intelijensia umum. Yang ketiga itu tes karakteristik pribadi. Seleksi ini seleksi yang paling banyak menggugurkan peserta, karena selain disaring dengan nilai ambang batas atau passing grade, kalian juga harus masuk dalam perankingan 3 kali formasi. Jadi kalian harus mulai belajar materi SKD ini teman-teman. Jangan sampai pesaing kalian
sudah duluan belajar dari sekarang. Oke, yang ketiga itu seleksi kompetensi bidang. Seleksi ini akan kalian ikuti kalau kalian lulus passing grade dan masuk ke perankingan 3 kali formasi. Tes ini menguji kompetensi sesuai dengan bidang dan jurusan kalian lamar. Tesnya bisa berbentuk CAT seperti tes SKD menggunakan komputer, bisa juga berbentuk tes potensi akademik atau TPA, psikotes, tes wawancara, tes praktek kerja, ataupun tes lainnya. Yang pasti teman-teman, jika kalian ingin lulus CPNS, mulailah dari sekarang. Seperti kata orang, gagal dalam persiapan berarti kita sedang menyiapkan kegagalan. Oke, video selanjutnya kakak akan membahas pengalaman kakak lulus CPNS di tahun 2019, di mana itu tes kakak yang pertama dan alhamdulillah langsung lulus. Di video selanjutnya kita akan bahas tips and tricks memilih formasi secara lengkapnya, kemudian metode belajar yang kakak terapkan di tengah kesibukan kerja. Oke, jangan lupa di subscribe dan bagikan ke teman-teman kalian semua ya. Terima kasih, see you in the next video.